Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu mana dengan Iwan beneran, Kang Mas. Cak, pada video ini kita memang nggak akan berpanjang-panjang ria, Kang Mas. Tapi IWB ingin nge-share yang paling update dan fresh yang dilontarkan oleh Stephen Bradl. Yang menurut IWB perlu IWB share ke sahabat semuanya. Bagaimana Bradl yang memberikan semacam statement yang menurut IWB ini menarik sekali. Nah, teman-teman, tahu nggak sampean apa kata Stephen mengenai Marc Marquez dan juga mengenai Honda? Dan yang paling update adalah ternyata Bradl memberikan penegasan bahwa setelah ditinggal Marc Marquez ternyata Honda sekarang jauh lebih baik. Ini adalah sebuah pernyataan yang mungkin rada kontroversial, teman-teman, bagi para fans Marc Marquez. Tapi inilah faktanya, inilah kenyataannya, dan kita akan bedah pelan-pelan mengenai apa yang terjadi dengan Honda. Nah, Cak, kalau kita mengamati dan juga melihat histori Honda, ini adalah pabrikan yang memang luar biasa, Cak. Honda ini adalah master of the master di kelas raja para raja, Cak. Dari kelas 500cc yang sangat terkenal dengan motor mereka NSR 500. Kemudian lewat McDowell juga, dominasi Honda tak terpatahkan. Hingga muncul sosok bernama Valentino Rossi yang juga sempat juara di atas mesin NSR 500. Ini mesin 2 tak yang unbeatable. Bahkan dulu teman-teman sama harus tahu Suzuki, Yamaha mereka yang memang ahli di bidang two-stroke bike juga nggak mampu berkata apapun ya. Maksudnya ya kalah aja, Cak. Kita lihat dominasi Honda tak terpatahkan dan pada akhirnya mereka meluncurkan generasi 1000cc yang kita sebut sebagai RC211, jadi 211. Di mana motor ini adalah sebuah motor yang juga revolusioner karena mengusung mesin 5 silinder. Dan di sana dominasi Honda juga tak terpatahkan. Nah, teman-teman, Honda mulai goyang ketika Valentino Rossi berseteru dengan Honda saat itu, Cak. Dan akhirnya Rossi gabung dengan Yamaha. Dan mereka pun akhirnya seperti ada kompetisi yang sangat-sangat ketat. Kompetisi panas yang membuat Honda beberapa kali harus merelakan dominasi mereka, mahkota mereka, dan sempat mereka nyolong di 2006 lewat Nicky Hayden. Yang dikatakan karena Nicky saat itu sangat konsisten dan Valentino Rossi problem dengan chattering. Jadi 2006 Hamel. Saat itu Rossi mengalami problem dengan chatter pada M1-nya. Saat itu Honda kembali dengan Stoner yang juga juara dunia dan akhirnya dominasi Honda tak bisa dikalahkan setelah kedatangan seorang baby alien bernama Marc Marquez di tahun 2013 di kelas Premier. Sekali lagi yang kita bahas tadi adalah kelas Premier, kelas para raja yang pada puncaknya Honda dengan Marc Marquez mampu mendominasi hingga Marquez melakukan gebrakan luar biasa, memecahkan rekor luar biasa sebagai pembalap termuda sepanjang sejarah di kelas Premier MotoGP maksudnya, Cak, ya. Dan juga Marquez mengoleksi 6 kali juara dunia dari 2013 hingga 2019 dan itu membuat Honda sangat kokoh di puncaknya. Masalahnya terjadi adalah, nah ini, Cak, yang kita akan masuk ke sana, Cak, ya. Jadi masalah mulai terjadi ketika Honda sudah tidak mendengarkan pembalap lainnya. Ketika Honda sudah ignore semua masukan dari pembalap lainnya kecuali Marquez. Karena memang, Cak, acuan mereka adalah Marc Marquez, seorang pembalap yang mampu membawa juara dunia. Bahkan Shuhei Nakamoto sempat mengatakan, buat apa kita mendengarkan lainnya? Karena saat ini dibuktikan bahwa motor kita kompetitif. Motor kita mampu juara dunia selama 6 kali. Pada saat Marquez gabung, artinya motor mereka, Honda merasa bahwa motor mereka memang very strong. Masalahnya di situ, Cak. Time by time, ya, waktu berjalan, Kang Mas. Dan setiap masukan dari Pedrosa, dari beberapa pembalap Honda lainnya, itu seperti angin lalu, Cak. Karena acuan mereka, ya, acuan ataupun patokan mereka untuk pengembangan motor adalah Marquez. Dan di sini mereka nggak sadar, Cak. Honda mulai lama-lama seperti kayak bunuh diri karena mereka tidak mampu mengikuti perkembangan di MotoGP di mana sudah mulai aero masuk dan Ducati lewat Gigi Dall'Igna mereka 2015 melakukan gebrakan menggunakan perimeter frame, ya. Jadi sudah tidak lagi model monocoque. Dan dari sana improvement terjadi dari aeronya, dari semua gebrakan revolusi yang membuat Ducati semakin kencang dan semakin stabil. Sementara Honda di tangan Marquez saat itu masih tertutupi oleh skill Marquez. Tapi Honda nggak sadar, Kang Mas. Itu masalahnya. The problem is Honda tidak sadar. Dia tidak realize bahwa motor mereka sebenarnya tertutupi oleh seorang
pembalap yang talentanya luar biasa, yakni Marc Marquez. Waktu berjalan Kang Mas, akhirnya Honda pun semakin gak kompetitif ya teman-teman. Honda semakin sulit dikendarai. Honda adalah motor yang brutal, yang sulit dijenakkan, dan para pembalap harus nge-push motor mereka hingga 110% kalau ingin kencang. Dan itu semua dilakukan oleh Marquez, seorang pembalap Spanyol yang memang sangat istimewa, Cak. Dan akhirnya Kang Mas, semua yang terjadi ya, semuanya, semua keraguan Honda, semua arogansi Honda hancur setelah Marquez cedera di tahun 2020. 2019 ya, terakhir ya teman-teman, juara dunia. 2020 hancur teman-teman semuanya. Dan dari sanalah semua pembalap yang nunggang Honda nyerah, Cak. Motor ini tidak bisa dikontrol. Motor ini gampang crash. Motor ini liar. Motor ini memiliki stability yang sangat buruk. Bahkan dari beberapa informasi pembalap setelah gabung bersama Honda, ya teman-teman, RCV adalah sebuah motor yang sangat-sangat liar. Koneksi antara gas dan ban sangat buruk. Jadi no connection, no feeling. Ketika pembalap buka gas, maka feeling yang dirasakan pembalap adalah motor spin all the time. Dan itulah kenapa, Cak, akhirnya Marc Marquez cedera, Cak, istirahat. Dan di sanalah pengembangan Honda pun hancur, no direction, tidak lagi ada acuan. Mereka mendengarkan pembalap Honda yang datang saat itu, tapi tidak bekerja sama sekali. Bahkan teman-teman semuanya pada titiknya, akhirnya Marquez kembali ke Honda. Dan karena kondisi yang sudah semrawut, Cak, kalau kita katakan memang tidak ada lagi acuan, mengingat selama ini mereka selalu mendengarkan Marquez. Tetapi Marquez cedera, akhirnya semuanya terbongkar bahwa Honda memang sudah lost direction kemana-mana. Ketinggalan jauh dibandingkan dengan Ducati, pabrikan Eropa, semuanya, Cak. Dan ketika Marquez kembali, kondisi Honda sudah sangat berantakan. Itulah kenapa, Cak, Marquez pada saat kembali di Honda, ya maksudnya dari cederanya kembali, comeback, motor itu sudah tidak lagi seperti motor yang dikenal oleh Marquez. Marc merasakan bahwa motor sulit, itu yang pertama. Dan motor gampang sekali high side. Motor uncontrollable, retraction problem, tidak ada traksi ban belakang. Dan motor juga tidak lagi bisa di-push, weak untuk powernya. Handlingnya juga berantakan, dan pada puncaknya Marquez akhirnya meninggalkan Honda. Di tahun 2024, resmi Marquez meninggalkan Honda, gabung dengan Gresini, teman-teman. Padahal, Cak, kalau kita lihat bagaimana dengan Honda bersama Marquez maksudnya, Cak, ya, ini adalah sebuah pabrikan yang mencatatkan rekor juara dunia 6 kali yang pertama. Yang kedua, Marquez sudah mengantongi total 62 kali pole position di atas mesin RC, 95 kali naik podium, dan 56 kali memenangi balapan di kelas MotoGP. Dan ternyata semuanya hancur, Cak, gara-gara talenta Marquez. Semua cerita tadi ada runutan bagaimana perjuangan Honda, bagaimana masa keemasan Honda, dan pada titiknya bagaimana Honda pun menyadari bahwa ternyata motor mereka memang tidak kompetitif. Motor mereka murat-marit, Cak. Hanya Marquez yang bisa menutupi. Setelah ditinggalkan Marquez, siapa menyangka ternyata sekarang justru terjadi tren positif. Itu kata Stephen Bradl, Cak. Jadi Bradl, Kang Mas, yang paling baru dan paling fresh mengatakan, ketika Marquez meninggalkan Honda, ternyata Honda sudah tidak lagi seperti masa lalu. Apalagi, Cak, sekarang Honda sudah ada Romano Albesiano, sosok Eropa dari Aprilia yang gabung di HRC. Dia adalah salah satu direktur yang saat ini memang mengarahkan kemana arah pengembangan Honda. Dan teman-teman, tidak sama dengan sebelumnya. Honda sekarang mendengarkan semua pembalap. Sekali lagi, tidak lagi sama dengan sebelumnya. Honda sekarang mendengarkan semua pembalap. Jadi artinya ada masukan dari Luca Marini, ada masukan dari John Mir, Kluan Zarco, semuanya didengarkan. Dan dari semua pembalap inilah dimix menjadi satu solusi yang finally Honda berhasil improve dan improve. Teman-teman, bukti Motegi dan Mandalika menjadi salah satu cikal bakal. Kita sebenarnya demikian ya. Cikal bakal bahwa Honda memang mulai bangkit. Itu pernyataan dari Stephen Bradl. Dan menurut Stephen Bradl sekarang, Cak, Honda RCV tidak lagi menguras tenaga. Honda RC tidak lagi harus nge-push hingga 110% supaya kencang. Kita lihat bagaimana kontrol dari motor Honda sekarang yang memang tetap ya stabil. Kemudian juga motor ini memiliki power besar. Dan teman-teman, ternyata siapa menyangka Honda sudah memperkenalkan new engine ya, yang dikatakan oleh Bradl semakin kencang dan kencang. Nah, teman-teman, untuk memberikan gambaran kesamaan semuanya, pernyataan yang mungkin IWB sudah pernah share kesamaan semuanya berkali-kali, bahwa Marquez suka nggak suka, tidak disadari adalah perusak motor. Ya, teman-teman mungkin jangan konotasi negatif dulu nih kepada Marquez ya. Mungkin fans Marquez pasti nggak terima nih. Justru kita memuji Marquez bahwa dia memang spesial.
Dia merusak motor tapi tidak disadari. Makanya teman-teman, sekarang ini Ducati pun GP25 adalah motor yang problem. Fix setelah kita mendengarkan Fabio Di Giannantonio kemarin. Fix setelah kita melihat Pecco Bagnaia yang struggling. Dan fix teman-teman setelah ternyata kemarin juga Mandalika Marquez tidak bisa kencang. Dan Mark memberikan konfirmasi ternyata memang GP25 ketika pada kondisi tertentu seperti Mandalika yang fast corner, motor ini tidaklah bisa kencang karena lemah traksi ban belakang dan juga ban depan. Itu pernyataan lengkap dari Marquez kemarin dan juga kita sudah share ke sampean bagaimana pernyataan dari Fabio Di Giannantonio yang memberikan kritikan keras bahwa GP25 secara performa tidak konsisten atau terjadi inkonsistensi. Nah teman-teman, berikut pernyataan lengkap Stephen Bradl yang memberikan penegasan bahwa ternyata memang setelah peninggal Marc Marquez, justru sekarang teman-teman Honda sudah jauh lebih baik dan Honda sekarang menjadi motor yang menurut Bradl tidak lagi sulit seperti masa lalu. Berikut pernyataan lengkap yang kita terjemahkan ya, pernyataan Bradl tentang generasi terbaru RCV sejak Motegi yang memang semakin kencang dan juga semakin perform dibandingkan dengan sebelumnya. Berikut kata Bradl, tanda-tanda positif pertama sudah terlihat pada bulan Mei dan Juni, pertama dengan Johann Zarco ketika ia menang di Le Mans dalam kondisi cuaca yang tricky. Ada beberapa tanda yang menggembirakan ketika pembaruan dan komponen baru didistribusikan kepada para pembalap secara terpisah. Terkadang Joan Mir cepat, sementara di Grand Prix lain, Marini atau Zarco. Ketika komponen yang tepat dan terbaik digabungkan dalam paket baru, hasilnya menjadi lebih konsisten dan lebih baik. Mesin baru membuat perbedaan terbesar di bulan September. Sasis juga menerima sedikit peningkatan. Ada juga peningkatan detail baru dan sedikit pembaruan aero. Kami melihat Misano dan Motegi bahwa mesin baru jauh lebih efektif karena memiliki top speed tinggi dan peningkatan juga terjadi pada kekuatan akselerasi. Kombinasi dari semua upaya ini menghasilkan hasil yang lebih baik. Honda sekarang berada di garis depan. Dalam hal tenaga mesin, sebelumnya tenaga mesin Honda benar-benar tidak memuaskan. Di tahun 2022, dengan sasis Honda, kami hanya bisa memaksimalkan 80% potensi ban Michelin saat pakai ban soft baru. Hal ini mengakibatkan posisi start yang buruk dan hasil balapan yang biasa-biasa saja. HRC kemudian bereksperimen dengan swing arm belakang dan sasis dari Kalex, tetapi kerjasama tersebut dihentikan pada Mei 2024. Honda telah banyak mencoba lengan ayun, suspensi, dan sasis selama 3 tahun terakhir. Itu adalah proses yang sangat panjang. Dan akhirnya tujuan tersebut kini telah ditemukan, didukung mesin sekarang yang jauh lebih bertenaga di lintasan lurus, jadi pembalap sekarang dapat beristirahat sejenak saat melibas stride dan mengerem di tikungan berikutnya dengan lebih santai. Ini merupakan kelegaan fisik bagi semua pembalap Honda. Mereka tidak lagi harus membalap dengan risiko 110% konstan, seperti yang biasa dilakukan Marc Marquez selama bertahun-tahun. Dulu, Marc sering terjatuh dari motor setiap tahun karena ini. Sejujurnya, Honda kini jadi motor yang ramah setelah ditinggal Marquez. Sebelumnya, Honda RC213V sebagian besar dirancang sesuai keinginan Marquez. Engineering hanya mendengarkan satu pembalap saja, yakni Marc. Sedang sekarang, masukan teknis dan 3 pembalap didengarkan dengan serius. Jadi sekarang tidak ada lagi pembalap nomor 1, sebab para teknisi kini mendengarkan komentar Luca, Joan, dan Johan. Hal ini menghasilkan umpan balik yang beragam. Kemudian, dihasilkan ringkasan yang sesuai untuk semua pembalap. Selain itu, para teknisi HRC sebelumnya kurang fokus pada pengembangan aerodinamika dibandingkan dengan Ducati, Aprilia, dan KTM. Tetapi kini mereka telah konsentrasi ke sana. Struktur yang lebih baik dan efisiensi yang lebih tinggi juga telah diperkenalkan dalam pengembangan aerodinamis. Sejak kedatangan Direktur Teknik Romano Albesiano, yang aku kenal sejak di tim pabrikan Aprilia, perubahan signifikan telah terlihat. Sekarang hanya komponen baru yang berkinerja baik yang dibawa ke track GP. Komponen baru yang tidak bekerja dibuang. Alex Espargaro, pembalap penguji baru, telah memberikan masukannya dan strukturnya telah berkembang secara positif sejak kedatangan Romano. Kami sekarang melihat lebih banyak komponen baru yang benar-benar bekerja lebih baik di track balap. Kalian dapat merasakan bahwa Honda kini juga melangkah keluar dari zona nyamannya. Aku yakin di masa depan Honda akan mencapai level aslinya dan ini bagus untuk kompetisi. Yes, Kang Mas. Itu pernyataan lengkap dari Stephen Bradl yang tentu menarik sekali ya untuk kita share ke semuanya dan juga sebagai gambaran kesampaian betapa Honda memang bekerja sangat keras untuk mengejar para pabrikan Eropa seperti Ducati,
KTM dan juga Aprilia. Jadi teman-teman, dari pernyataan Bradle tersebut, maka bisa kita lihat betapa terbukanya Honda sekarang, Cak. Dan jangan kaget pula kalau kemarin kita lihat sekelas Luca Marini itu bisa nempel ketat Acosta. Bahkan top speednya juga nggak terlalu kalah, Cak. Karena memang informasi dari Bradle, power engine yang terbaru yang dibawa oleh Honda ternyata memang jauh lebih powerful. Itu dikatakan Bradle. Termasuk juga perubahan-perubahan seperti swing arm, aero, dan semuanya adalah paket yang paling tepat untuk para pembalapnya. Joan Mir bagaimana rasanya, Luca Marini bagaimana feelingnya, semuanya dikombine dan dihasilkan motor yang menurut Bradle adalah motor pengembangan yang bisa dikatakan sudah berubah dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi teman-teman, dari semua penjabaran kita semuanya tadi, IWB juga share kesamaan tadi, bisa kita katakan fix memang Marquez adalah pembalap yang luar biasa. Nyuwun sewu Kang Mas ya, kalau kita boleh jujur memang Mark adalah talenta yang mungkin bisa saja hanya datang 10 tahun, 20 tahun, hingga 30 tahun ke depan. Bisa saja setelah Marquez nggak ada, maka Mark jika saja setelah Mark pensiun maksudnya, Cak, maka kita baru menyadari betapa luar biasanya Marquez. Ada salah satu komen yang menyoroti bahwa Marquez seperti Ayrton Senna di masa lalu ya, pembalap Formula One dari Honda yang setelah dari Brazil teman-teman, setelah dia nggak ada baru merasakan bahwa dia memang legend dan extraordinary. Kadang-kadang kita nggak merasakan bahwa memang Marquez is luar biasa, is extraordinary. Tapi setelah nanti mungkin pensiun ataupun ya sudah nggak ada di MotoGP, baru kita merasakan bahwa Marquez memang luar biasa. Pembalap bertalenta yang memiliki kelebihan yang tak satu pun bisa menjabani Marquez pada saat motor problem. Sekali lagi pada saat motor problem. Feelingnya very strong. Dia bisa menutupi kelemahan. Dia bisa membuat motor yang tidak terlalu kencang menjadi kencang. Selama motornya masih dalam tahap toleransi. Tidak seperti Honda kemarin ya yang sudah problem banget. Yang sudah carut marut, acak adul ya. Itu nggak bisa diapa-apain Marquez sehingga dia harus crash berkali-kali. Tapi pada saat motor yang dikatakan masih oke, maka Marquez biasanya bisa menutupi dan terbukti tahun ini Marquez menggunakan GP25. Motor yang notabene dikatakan problem oleh Fabio Di Antonio, Pecco, tapi Marquez bisa World Championship menggunakan motor tersebut. Ini luar biasa teman-teman. Nah, akhir kata Kang Mas, bisa kita simpulkan Honda sekarang semakin improve dan improve. Dan Bradle sebagai test rider, dia sangat happy. Sebab ketika menggunakan motor Honda sekarang, pembalap tidak perlu lagi nge-push hingga 110% kemampuan. Jadi yang dulu kan sudah over limit ya, benar-benar harus di-push banget motornya karena memang tidak kencang. Jadi ketika mau kencang, pembalap harus mengeluarkan semuanya hingga 110%. Contohnya, strike-nya lemot ya. Maka pembalap harus mengerem sedekat mungkin untuk mengkompensasi lemotnya power. Atau mungkin motornya kurang traksi nih, ya untuk akselerasinya. Maka pembalap harus bisa bagaimana membuka gas secepatnya supaya untuk mengejar kekurangan akselerasi yang menurut mereka memang problem. Di masa lalu sekarang pun masih problem, Cak. Tapi sudah jauh lebih ter-recovery. Ya, itu Cak. Informasi terbaru bersama semuanya tentang Honda, tentang improvement Honda, termasuk juga pernyataan dari Bradle yang memberikan penegasan bahwa Honda kini jadi motor yang ramah setelah ditinggal Marc Marquez. Ini adalah pernyataan Bradle, bukan IWB. Jadi kalau teman-teman yang fansnya Marquez nggak terima, ya marah saja sama Bradle, Cak. Jangan sama IWB. Tapi kalau dari kacamata atau opini pribadi, justru ini adalah pujian buat Marc bahwa dia memang luar biasa, Kang Mas ya. Oke, Cak. Jadi itu Kang Mas update hari ini MotoGP. Mohon maaf kalau mungkin kita buat sepotong per tema aja. Kalau terlalu panjang Kang Mas ya, besok kita akan membahas apa lagi. Kalau ada update lagi dan kita bahas apa lagi, kalau update lagi. Jadi yang jelas saat ini memang ada gosok-gosokan dari ada semacam perubahan kecil-kecilan yang masih wacana walaupun belum fix teman-teman. Artinya memang saat ini Liberty Media sebagai owner mau merubah beberapa regulasi. Termasuk juga para pembalap yang juara dunia akan dipaksa untuk menggunakan nomor angka 1, Cak. Kalau dulu kan zaman Dorna ya, itu kan bebas. Mau make, monggo. Mau nggak make, monggo. 46, teman-teman, Rossi, dia nggak pernah mau menjadi, dia nggak pernah mau menggunakan angka 1. Termasuk juga Marquez selalu menggunakan angka 93, tidak pernah menggunakan angka 1 karena angka 1 dianggap semacam kutukan, Kang Mas. Kadang-kadang tahayul ya. Tapi memang ketika pembalap menggunakan angka 1 rata-rata sulit untuk mempertahankan juara dunia. Tapi ke depan Liberty Media sedang mewacanakan untuk memaksa pembalap yang juara dunia harus menggunakan angka 1. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada juga beberapa wacana untuk
membuat tim semuanya nanti tidak lagi tim pabrikan. Semuanya akan kita bedah nanti teman-teman. Jadi kita akan bahas parsial biar lebih fokus ya. Sekarang saman komen di bawah Cak dengan pernyataan Bredel tadi. Apakah saman setuju dengan Bredel Cak? Dengan pernyataan bahwa Honda justru lebih ramah setelah ditinggal Marquez, atau sampean tidak setuju sama komen di bawah. Oke? Itu aja Cak update kebenaran bersama semuanya. Dan seperti biasa kalau saman suka video ini saman like, share, dan subscribe. Ojo lali Kang Mas. Sama sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Skandes.